gak sih bahwa suksesnya sebuah film itu gak cuma karena aktornya aja yang keren, tapi di balik itu semua ada mereka loh yang gak kalah keren juga. Kenalin nama kalian sama kerja sebagai apa? Halo, kenalin, gue Joko Tingkir. Di proyek film kali ini, gue selaku produser. Hai, nama saya Haji Bramantyo. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai sutradara. Hai, gue Gina Jamila. Di proyek kali ini gue selaku tangan kanan sutradara atau bisa disebut juga Astrada 1. Halo, saya Widuri Abrakadabra selaku tangan kanan Astrada 1 yaitu Astrada 2. Halo, saya Tony. Di proyek film kali ini, saya sebagai scriptwriter. Hai, gue Ipin Giniwin. Yaps, bisa ditebak ya, gue selaku make up artist and wardrobe. Hai, gue Melisa Cekrek. Di sini gue selaku DOP atau juru kamera utama. Hai, selamat pagi. Aku namanya Indra Genjreng. Peranku sebagai pole artis. Tepangken, simkuring Asep Hurung. Gue Didah K-Frame sebagai editor. Hai, pada tahu dong aku siapa? Betul banget. Aku Zahra Latukonsina, salah satu artis yang ikut berperan dalam proyek kali ini. Kenalin, namaku Ujang. Aku sebagai art director. Gimana sih tugas jadi kru film itu? Jadi, tugas produser itu harus bisa memanage atau nge-produce gitu. Dari pra-produksi, ketika produksi, dan pasca produksi. Ketika pra-produksi, kita yang punya ide, ceritanya mau kayak gimana, lalu kita koordinasikan dengan scriptwriter, terus dengan sutradara, sama juga dengan pemain yang akan main dalam film tersebut. Jadi intinya kalau dari produser itu harus bisa mengkomunikasikan atau mengkoordinasikan dengan tiga tadi, dengan scriptwriter, dengan para pemain, sama yang dengan sutradara. Nah, mungkin selain itu juga produser itu harus mempunyai atau punya budget gitu. Karena agar jalannya suatu film ini kan tentunya juga butuh budget gitu. Kalian tahu gak, jadi seorang sutradara itu bukan persoalan yang sulit. Ada satu hal yang aku kasih tahu buat kalian. Apa sih tugasnya seorang sutradara? Pertama, yang harus kalian tahu bahwa sutradara itu memimpin sebuah perfilman biar lancar dan sesuai dengan skrip dan skenario yang telah dibuat. Astrada 1 itu tugasnya banyak ya, cuman kalau secara garis besar, dia itu kayak bantu sutradara buat ngejalanin proses syutingnya, di mana pada saat itu dia itu sebagai penghubung antara sutradara sama kru produksi. Nah, pada saat pemberian naskah dari scriptwriter kepada Astrada 1, dia itu bertugas buat ngatur jadwal, terus nganalisis apa aja sih yang dibutuhin dari tiap departemen. Karena emang basic seorang Astrada 1 itu harus punya basic knowledge antara tiap departemen. Kalau nggak punya basic itu, udahlah kacau gitu ya. Kemudian buat Astrada 1 itu dia itu emang harus pintar, terus ramah, dan juga tegas. Karena kalau nggak ada sifat dan sikap kayak gitu, udah prosesnya syuting bakalan kacau. Dan yang pasti, semua proses syuting dari awal sampai akhir ada di tangan Astrada 1. Menjadi Astrada 2 itu tugasnya ada dua, yaitu schedule dan menjadi Astrada luar set. Schedule itu seperti kalau Astrada 1 itu kan keseluruhan secara penuh dari awal sampai akhir. Kalau Astrada 2 itu untuk schedule, membuat schedule harian. Jadi untuk hari berikutnya. Untuk yang kedua, tugasnya kan kalau Astrada 2 itu harus bisa menghandle, mencari tahu dari set, luar set. Untuk luar set itu tugasnya seperti untuk kesiapan kru dan talent. Oke,
Jadi, tugas dari seorang scriptwriter atau penulis naskah itu tentunya yang membuat naskah. Nah, sebelum naskah itu dibuat, kita kan sudah ngobrol sama produser juga. Nah, jadi dari produser itu kan idenya, lalu sama kita selaku scriptwriter itu, ide itu dikembangkan dalam bentuk skrip. Dan dalam sebuah naskah itu ada beberapa komponen yang harus disusun. Seperti komponennya yaitu kayak mendeskripsikan naskahnya itu secara spesifik gitu, secara detail. Lalu juga seperti mendeskripsikan alur ceritanya mau seperti apa, endingnya mau kayak gimana, terus kayak membuat apa ya, kayak pas pengenalan kayak gimana, konfliknya kayak gimana, terus penyelesaian masalahnya itu juga seperti apa. Terus menentukan juga set lokasinya itu mau di mana, terus menentukan narasinya mau dialog atau monolog. Tapi seiring berjalannya teknis juga, scriptwriter itu harus selalu mengontrol gitu agar teknis itu sesuai dengan apa yang telah dituliskan di skrip gitu. Makeup artist itu bukan hanya menata rias aja, tetapi selain itu Mua juga harus bisa menampilkan sisi seni dari tokoh yang ada di film, serta mendukung karakter yang ada di film. Penata busana juga harus bisa tanggung jawab memakai kostum. Ini tuh tidak sembarangan, harus bisa sesuai dengan aktivitas, lokasi, serta tokoh yang ada di film. DOP itu kayak pemimpin dari semua kameramen kan ya. Tapi bukan itu aja sih tugasnya. Dia juga harus punya keahlian dalam hal kamera, pemilihan lensa, format film, sama hal pencahayaan. Dia juga punya wewenang loh, yang mana dia bisa ambil keputusan tentang alat, tipe pencahayaan, dan teknik perekaman. Selain itu, dia juga harus punya chemistry antara dia sutradara, dia, dan juga para kru di produksi itu sendiri. Jadi polai artis, kalau dalam dunia perfilman itu sesuatu hal yang paling mewah. Karena dia bikin efek suara atau yang seringkali dikenal dengan penata suara. Hal ini membuat intuisi seorang aktor dapat diterima para pemirsa atau para penonton. Terima kasih. Nah, janten tugasna si lighting man teh sanesa ukur nyetrekeun lampu hungkulnya. Tapi tugas seorang lighting man oge ngatur cahaya anu tos sesuai sareng skenariona gitu. Nah, janten si lighting man oge koordinasi gitu sareng art director supados si visualna oge sae gitu ditinggal ku penonton teh anu nonton film teh. Secara garis besar, profesi ini sangat penting loh pada bagian pasca produksi. Kita bertanggung jawab untuk menggabungkan agar semua adegan-adegan bergabung menjadi satu kesatuan yang menarik. Tidak hanya menggabungkan, seorang editor juga perlu menambahkan efek-efek yang diperlukan. Jadi artis itu punya peranan penting banget ya dalam dunia perfilman, yang mana dia itu benar-benar dibutuhin di dunia perfilman. Bukan itu aja, dia juga harus bisa dapat chemistry sama lawan mainnya, dan kalau dapat peran yang diambil dari kisah nyata, novel, dan yang lain sebagainya, benar-benar tangan-tangan banget sih. Nah, bukan gitu aja ya, dia itu harus bisa menyentuh para penonton. Terus dalam dunia perfilman itu, artis harus bisa mencontoh karena dia sebagai public figure. Jadi art director itu tugas yang paling mulia. Kita cari set buat syuting biar lebih menarik, kemudian pesannya tersampaikan, dan at least terakhir art director itu kasih sebuah feel yang lain di dunia perfilman. Terima kasih. Nah, barusan gambaran dari beberapa orang yang bertanggung jawab dalam dunia perfilman. Gimana? Seru gak? Seru. Oke.
Nah, buat itu jangan lupa ya teman-teman, dukung terus perfilman Perfilman Indonesia. Bye-bye. Dan jangan lupa jangan nonton Film bajakan, bajakan apalagi nontonnya di mana? di Telegram. Karena bikin film itu budgetnya nggak sedikit ya, bener nggak? Bener banget. Oke, see you. Semangat bikin film yang bagus. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pool.